Pada part sebelumnya, Jagangjin berhasil membasmi Sekte Darkness, dan setelah Jagangjin meninggalkan Sekte Darkness, seseorang berteriak bertanya, apa yang sedang terjadi? Ada kebakaran di desa tetangga dan semua orang di dalamnya mati. Mendengar kabar itu, banyak orang yang berlari ke Sekte Darkness membawa air bergegas, mencoba mencari orang yang bisa diselamatkan. Sedangkan pemimpin Sekte Darkness sudah tergeletak tak bernyawa di tengah-tengah latar Sekte Darkness. Melihat hal itu, semua orang tidak percaya apa yang sudah terjadi. Bahkan saking besarnya, api tidak bisa dipadamkan lagi. Melihat hal itu, seorang pria berkaki palsu berkata, "Itu benar, tidak bisa dipadamkan." Mendengar suara pria itu, para warga yang datang mencoba memadamkan api menoleh, melihat ke arah pria itu. Sedangkan Jagangjin, dia masuk ke sebuah bangunan, mencari pasokan racun dari Sekte Darkness. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu bergumam berkata, dengan pertarungan yang terus-menerus, aku telah kehabisan racunku, dan aku mungkin tidak akan cukup beruntung untuk menemukan sumber dari racun di sekitar, seperti yang aku lakukan dengan benih Morning Glory. Lalu perhatiannya tertarik kepada beberapa botol yang ada di sampingnya. Melihat botol itu, dia bergumam berkata, Sekte Darkness juga merupakan bagian dari sekte racun. Aku harus membawa serta segala sesuatu yang bisa berguna. Jagangjin mengambil sebuah botol. Membaca tulisan itu, dia bergumam, Divine Snake Venom. Kalau ada orang yang meminumnya, itu akan melumpuhkan seluruh tubuh mereka dan akhirnya menghentikan jantung mereka, lalu membawa mereka kepada kematian. Itu adalah salah satu racun yang paling mematikan, yang bahkan ahli tingkat atas tidak bisa menahannya dan telah membantu sekte racun menjadi seperti sekarang. Jagangjin langsung meminum racun itu, tapi sesuatu terjadi di luar ekspektasinya. Tubuhnya merasa sakit. Dari perut ke pusat spirit tubuh, itu perlahan menyebarkan racun melalui aliran kehidupan bawaan. Jagangjin terlihat sangat kesakitan dan meneruskan gumamannya berkata, jika aku bisa menahan ini akan menjadi senjata yang unik bagiku. Lalu Jagangjin membuka matanya, terengah-engah melihat kedua tangannya, dan bergumam berkata, sudah selesai. Setelah itu, Jagangjin keluar dari bangunan. Sesuatu menghentikan langkah kakinya. Melihat ke arah bangunan yang terbakar, dia dibuat bertanya-tanya. Lalu saat dia mendatangi tempat kejadian, dia dibuat kebingungan apa yang sedang terjadi di sana. Mayat-mayat dari warga desa yang mencoba memadamkan api mati tergeletak di sana. Melihat hal itu, Jagangjin bergumam berkata, aku tidak tinggal di gudang terlalu lama. Apakah anggota Sekte Darkness yang tersisa melakukan hal ini? Tapi dia membantah pikirannya sendiri, berkata tidak mungkin kekuatan ini. Dia mengingat saat dia baru ditangkap oleh Sekte Darkness. Pemimpin Sekte Darkness berkata, apa kau juga orang yang membunuh ahli dari Sekte Poison dan membantai penduduk desa terdekat? Mengingat itu, Jagangjin meneruskan gumamannya berkata, apa yang dia bilang itu benar. Lalu hal yang sama pasti terjadi saat itu. Lalu dia mendengar suara dari desa tetangga. Terkejut mendengar itu, dia melanjutkan gumamannya berkata, itu datang dari desa tetangga. Dia langsung berlari ke arah suara berasal. Dia berlari sangat cepat sampai membuatnya terengah-engah. Lalu sembari berlari,
Dia mengingat hari-hari yang sudah dia lalui, lalu meneruskan gumamannya. Mereka punya banyak peluang kalau menargetkan aku. Tapi karena mereka hanya melakukan hal seperti ini di belakangku, mereka tidak menargetkanku. Apa ada sesuatu yang terjadi? Bahkan warga-warga desa mati di pinggiran jalan. Melihat hal itu sembari terus berlari, Jagangjin meneruskan gumamannya berkata, "Aku terisolasi dari dunia selama 8 tahun. Jadi aku tidak begitu tahu banyak tentang apa yang terjadi di dunia sekarang. Aku tidak keluar untuk mencari tahu tentang itu. Aku keluar semata-mata untuk balas dendam." Tapi saat Jagangjin sampai, dia sangat terkejut. Mayat-mayat warga desa semuanya mati terbantai penuh luka. Melihat hal itu, Jagangjin hanya berjalan melewati mayat-mayat itu. Sembari berjalan, kakinya gemetar, lalu berhenti, mengeratkan genggamannya, bertanya-tanya apa yang terjadi. Warga desa dibantai dengan cara yang sangat sadis. Jagangjin terdiam melihat hal itu. Lalu dia dikejutkan oleh sesuatu. Penasaran dengan hal itu, Jagangjin menoleh dan melihat seekor anjing yang menggonggong ke arah majikannya yang sudah tewas penuh darah. Melihat hal itu, Jagangjin hanya terdiam, lalu melanjutkan gumamannya berkata, "Aku tidak merasakan kehadiran siapapun." Tapi Jagangjin mendekati mayat itu dan melanjutkan gumamannya berkata, "Tubuhnya masih hangat. Pembunuhnya barusan ada di sini. Seorang ahli dengan kekuatan yang tidak bisa dibayangkan. Dia tahu kalau aku akan bertarung di sini dan menunggu sampai aku selesai. Begitu aku pergi, penduduk desa yang tidak bersalah dibantai habis." Jagangjin menutup mata mayat pria yang ada di depannya dan melanjutkan berkata, "Seperti sekte Venom waktu itu, kenapa kau menjebakku untuk tindakan ini? Kenapa kau tidak mencoba membunuhku atau menangkapku? Apa yang orang ini rencanakan?" Memikirkan hal itu, Jagangjin sempat terdiam, lalu melangkah pergi dari tempat itu, sembari melanjutkan gumamannya. Mari kita pikirkan hal ini secara objektif, tidak peduli berapa rumitnya hal-hal itu. Tujuan akhirku tidak akan berubah. Aku cuma perlu melanjutkan balas dendamku. Tapi kalau seseorang mencoba menggunakanku untuk kepentingan mereka seperti ini, Jagangjin terlihat marah dan melanjutkan, "Aku akan." Lalu kita dipindahkan ke sekte Repening Millet. Sepasang suami istri yang istrinya sedang hamil saling tertawa bercanda. Lalu mereka dikejutkan oleh seorang pria yang berkata, "Baju kalian berdua serasi." Itu adalah ayah mereka. Mendengar hal itu, membuat kedua pasangan suami istri itu terlihat tersipu malu. Lalu sang suami bertanya, "Apa yang kau lakukan selarut ini?" Menjawab itu, pemimpin sekte Repening Millet, Hyo Chu, pengguna pedang bilah lebar berkata, "Aku datang ke sini karena bulan sangat cerah malam ini. Seperti perut menantuku sudah menjadi sebesar bulan." Merespon itu, sang wanita yang hamil berkata, "Benar, bayinya tumbuh dengan baik." Mendengar hal itu, mertuanya bertanya, "Apakah itu bulan depan?" Dan menjawab itu, wanita itu berkata, "Benar." Setelah mendengar itu, pemimpin sekte Millet berkata, "Itu meyakinkan. Satu-satunya harapanku adalah agar bayinya tumbuh dengan baik. Kalau Sajin mampu memimpin sekte Repening Millet dengan baik dan bayinya akan melanjutkan warisan itu, aku akan bahagia." Merespon itu,
wakil pemimpin sekte Milet Sajin Chu sekaligus anak pemimpin sekte Milet berkata, "Itu masih cerita yang sangat jauh. Ayah, aku masih baik-baik saja." Mendengar itu, pemimpin sekte Milet berkata, "Aku cuma sementara dalam posisi ini. Aku tidak layak berdiri di tempatku sekarang." Merespon itu, anaknya berkata, "Satu-satunya harapanku adalah membantu ayah dalam membangun sekte Ripening Millet." Mendengar itu membuat ketua sekte Millet tertawa. Lalu mereka dikejutkan oleh suara dari semak-semak di samping mereka. Dan hal itu membuat ketua sekte bertanya, "Apakah ada orang di sana?" Karena tidak ada jawaban, pemimpin sekte berencana untuk mengecek apa yang ada di sana. Melihat hal itu, menantunya memanggilnya, dan anaknya bertanya, "Apakah perlu aku bawakan beberapa orang untuk berjaga-jaga?" Tapi merespon itu, sembari mempersiapkan senjatanya. Pemimpin sekte berkata, "Tidak, itu tidak perlu. Itu cuma seekor binatang yang melompati pagar." Lalu pemimpin sekte Millet berjalan mendekati arah suara. Dan dia dibuat terkejut karena banyak darah di sana. Dan seorang pria sedang mencuci darah di wajahnya. Membuat pemimpin sekte Millet bergumam bertanya siapa itu. Lalu berniat mencabut pedangnya. Tapi Mangrio menoleh sebelum pemimpin sekte Millet menebasnya. Dan hal itu membuat pemimpin sekte Millet sangat terkejut dan langsung mencabut pedangnya. Tapi Mangrio mengangkat tangannya dan berkata, "Aku minta maaf karena mengganggumu selarut ini." Melihat itu adalah Mangrio. Pemimpin sekte Millet menyarungkan pedangnya dan berkata, "Saudara Mangrio." Lalu mereka masuk ke sebuah bangunan dan suara terdengar bertanya, "Saudara, apa yang terjadi? Ada apa dengan semua darah itu? Apakah kamu terluka?" Dan menjawab itu sembari mengelap wajahnya. Mangrio berkata, tidak ada apa-apa. Jangan khawatir tentang itu. Tapi aku punya urusan penting denganmu." Mendengar itu, pemimpin sekte Millet bertanya, "Penting? Hal apakah itu?" Menjawab itu, Mangrio berkata, "Sebenarnya aku barusan bertemu dengan pembunuh yang memusnahkan sekte Venom." Hal itu sontak membuat ketua sekte Millet terkejut dan berkata, "Pembunuh yang kamu sebutkan saat itu, apa kamu bisa menangkap mereka?" Menjawab itu, "Tidak." Mangro berkata, "Aku tidak bisa menangkapnya. Dan sekarang, bahkan sekte Darkness telah jatuh." Mendengar itu membuat ketua sekte Millet bertanya, "Apakah itu benar?" Itu akan berubah jadi kesepakatan yang lebih besar karena bahkan sekte Darkness dimusnahkan. Tidak, kusangka kalau pembunuhnya ahli dengan kaliber seperti itu. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Mangrio berkata, "Tidak, ada sekelompok dari mereka. Orang cacat yang kita tahu itu cuma pengintai tingkat rendah. Aku cuma bisa lihat yang lumpuh karena yang lain bergerak dengan kerahasiaan yang luar biasa. Kami belum menemukan identitas asli mereka. Tapi kalau kita bisa menangkap yang lumpuh, kita bisa menggali informasi tentang mereka." Dia menargetkan seluruh sekte Poison, kemungkinan besar menargetkan sekte Iron Umbrella dan Poison Valley. Mendengar itu, ketua sekte Millet berkata, "Lalu itu berarti..." Lagi-lagi, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Mangrio berkata, "Itu benar. Itu berarti si pembunuh akan menyerang gunung ini, di mana sekte Ripening Millet berada." Mendengar itu, ketua sekte Millet hanya terdiam dan Mangrio melanjutkan, "Saudara, sekarang apa kamu sudah sadar
kenapa aku datang ke sini. Menjawab itu, ketua sekte Millet bertanya, apakah kamu meminta bantuanku? Tapi bagaimana kita akan berurusan dengan ahli seperti itu? Menjawab pertanyaan pemimpin sekte Millet, Mangryu berkata, tidak, kita cuma perlu menangkap yang lumpuh. Sisanya akan tersebar dan tersembunyi di suatu tempat, menunggu sinyal dari si lumpuh. Mendengar itu, ketua sekte Millet masih terdiam dan Mangryu terus berkata, saudara, aku cukup kecewa padamu. Lalu bertanya, siapa yang membantumu menyatukan kembali sekte Millet setelah kematian pendahulumu? Siapa yang membantu sekte Millet menjadi bagian dari aliansi seni bela diri? Menjawab itu, pemimpin sekte berkata, itu semua berkatmu. Tentu saja, tapi aku pikir ini bukanlah masalah sekte kecil seperti kami. Merespon itu, Mangryu berkata, tentu saja, aku tidak meminta bantuan tanpa ada persiapan apapun. Dua kekuatan besar wilayah U6 telah jatuh. Orang-orang yang masuk dalam sekte itu mati, tapi kekayaan dan bisnis mereka tetap ada. Dan menurutmu, kemana mereka semua pergi? Jagangjin memegang bahu pemimpin sekte, mencoba meyakinkan pemimpin sekte Millet dengan bertanya, bukankah itu akan pergi ke sekte yang mampu menghentikan keributan ini? Dan aku berencana untuk melamar aliansi seni bela diri. Ini adalah kesempatan yang aku ciptakan buatmu. Aku tidak akan memaksamu. Tapi coba kamu pikirkan tentang masa depan putramu. Sajin dan sekte Ripening Millet. Bukannya jawabannya sudah jelas. Mendengar hal itu, membuat pemimpin sekte terlihat sangat berpikir, tapi hanya terdiam. Dan saat pagi harinya, di depan gerbang sekte Millet, Sajin, anak pemimpin sekte Millet, berpamitan kepada istrinya dan sembari memberikan senjata Sajin. Istrinya berkata, kamu pergi tiba-tiba sekali. Apa karena misi tadi malam? Menjawab itu, Sajin berkata, penatua dari pihak ayah, dia orang yang sangat penting bagi kami. Sekte Ripening Millet membantu sekte kami berkali-kali di masa lalu. Aku tidak bisa menceritakan detailnya padamu, tapi dia mengusulkan kesempatan besar lainnya untuk kami. Mendengar itu, istri Sajin hanya terdiam, dan Sajin menyarungkan senjatanya, lalu menghela napas dan memegang tangan istrinya berkata, kalau ini berjalan dengan baik, keunggulan sekte Ripening Millet akan berubah sepenuhnya. Aku secara pribadi berpikir kalau ayah sudah benar dalam menerima tawaran dari penatua. Aku mau mewariskan yang lebih baik kepada bayi kita. Kalau tidak ada yang terjadi, aku akan membawakanmu hadiah saat kembali. Mendengar itu, istri Sajin hanya tersenyum, lalu berterima kasih memanggilnya sayang. Dan setelah itu, Sajin dan dua orang pergi ke arah hutan, melambaikan tangannya kepada sang istri tercinta untuk terakhir kalinya. Sedangkan melihat itu, Mangryu terlihat sedang merencanakan sesuatu, dan saat siang harinya di sebuah jalan di hutan, mereka bertiga berhenti duduk di bebatuan. Salah satu bawahan Sajin berkata, apa dia beneran datang lewat jalan ini? Wakil pemimpin sekte menjawab itu, Sajin berkata, belum tentu. Ini bukan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh di gunung ini. Tapi ayah menjaga jalan lain, sehingga dia akan ditangkap apapun yang terjadi. Mendengar itu, bawahannya tersenyum berkata, lalu aku berharap dia tidak datang lewat jalan arah kita.
Merespon itu, Sajin bertanya, "Apa yang kau katakan?" Dan pria itu berkata, "Si pembunuh, bukannya dia bertanggung jawab untuk memusnahkan sekte Darkness dan sekte Poison Valley?" Merespon itu, Sajin menghela nafas dan berkata, "Mereka bilang bukan orang lumpuh yang melakukan hal itu." Tapi menjawab itu, bawahan Sajin berkata, "Walaupun begitu, kalau mereka setidaknya berhubungan dengan organisasi berbahaya semacam itu, kemungkinan besar mereka juga adalah ahli." Mendengar itu, salah satu rekan lainnya berkata, anak-anak zaman now sekarang merasa takut bahkan sebelum melakukan apapun. Kau tidak perlu khawatir kalau kau berlatih dengan benar." Mendengar itu, Sajin tertawa, lalu bertanya, "Apakah kamu merasa gugup?" Lalu melanjutkan, "Tapi jangan khawatir, yang perlu kita lakukan cuma memperlambatnya." Bahkan penatua bilang, dia akan membantu kita. Kalau kita berhasil, bakal ada hadiah istimewa yang menunggu kita. Mendengar itu, membuat bawahannya berbinar, lalu bertanya, "Apakah itu benar? Seberapa besar hadiahnya?" Mendengar hal itu, membuat rekannya kesal, meminta pria itu berhenti, lalu mencoba memukulnya. Sedangkan Sajin hanya diam bergumam, "Ya, kita cuma perlu menangkapnya." Lalu mereka dibuat terdiam karena melihat seorang pria berjalan ke arah mereka. Melihat hal itu, mereka memanggil Sajin. Dan mendengar itu, Sajin merespon dan langsung menoleh ke arah tatapan mereka. Melihat Jagang Jin ada di sana, berjalan ke arah mereka, membuat mereka bertiga bersiaga, lalu berdiri menatap Jagang Jin yang semakin dekat. Mereka terlihat sangat waspada melihat ke arah Jagang Jin dengan keringat di pipi mereka. Sedangkan Jagang Jin hanya berjalan melewati mereka tanpa dosa. Tapi mereka hanya terdiam membeku. Lalu salah satu bawahan Sajin berteriak berkata, "Berhenti, tunggu sebentar." Hal itu sontak membuat Jagang Jin berhenti. Lalu sembari menyatukan tangannya, mencoba bertanya dengan sopan, menyebutkan namanya. Lalu berkata, "Aku Sajin, wakil ketua Sekte Ripening Millet. Aku di sini untuk menyelidiki kejadian baru-baru ini, dan aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang ini." Merespon hal itu, Jagang Jin menoleh dan bertanya, "Apa itu?" Lalu Sajin melanjutkan tanpa menurunkan tangannya, "Tolong beritahu aku nama dan asosiasimu dan alasanmu lewat jalan ini." Mendengar hal itu, Jagang Jin dengan santai berkata, "Namaku Mowang dan aku dari sini, wilayah Unnam. Aku sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan kenalanku di Songchun." Mendengar itu, Sajin bertanya, "Apa kamu membawa lencana identitasmu?" Dan Jagang Jin berkata, "Aku tidak membawanya." Mendengar itu, Sajin bertanya sekali lagi, "Bisakah kamu mengikuti kami sebentar? Kami cuma mau memastikan." Tapi Jagang Jin langsung menolak permintaan Sajin dan berkata, "Kenapa aku harus mengikutimu? Aku bahkan tidak mengenal siapa kalian." Mendengar perkataan Jagang Jin, salah satu bawahannya berkata, "Dia sudah memberi taumu kalau kami dari Sekte Ripening Millet." Lalu pria satunya berkata, "Sekte Ripening Millet adalah sekte yang merupakan bagian dari aliansi seni bela diri. Dengan melawan sekte kami, berarti kamu memilih untuk melawan seluruh aliansi seni bela diri." Merespon itu, Jagang Jin berkata, "Aku bertanya, bagaimana aku tahu? Apakah kau benar-benar berasal dari Sekte Ripening Millet atau kalian cuma beberapa bandit gunung yang tersesat?"
Mendengar itu membuat bawahan Sajin marah, lalu bertanya, "Apa yang kau katakan? Jangan bicara lagi, cukup ikuti kami saja." Tapi mendengar hal itu, Sajin menghentikan bawahannya, lalu berkata, "Kamu bersikap masuk akal. Kalau begitu, aku akan bawa seseorang yang akan mengkonfirmasi identitasku." Dia meminta bawahannya untuk membawa penatua dari pihak ketua sekte. Mendengar itu, bawahannya langsung berlari ke arah sekte Milet dan Jagangjin hanya terdiam, lalu memutar tubuhnya dan berkata, "Aku minta maaf, tapi aku sedang terburu-buru karena urusan mendesak. Selamat tinggal." Mendengar itu, Sajin mencoba menghentikan Jagangjin dengan berkata, "Tolong berhenti sebentar. Kami juga ada urusan yang mendesak. Kami lagi mencari pembunuh yang bertanggung jawab atas jatuhnya dua sekte. Tolong bekerja samalah dengan kami." Tapi Jagangjin tidak mau mendengarkan dan masih terus berjalan. Melihat hal itu, membuat bawahan Sajin kehilangan kesabarannya, lalu mengeluarkan sebuah kunai dan melemparkan ke arah Jagangjin, melesat di samping Jagangjin. Lalu pria itu berteriak berkata, "Dasar bajingan, cukup mencurigakan bagiku. Kau mencoba pergi ketika kami telah bekerja sama denganmu. Apa yang kau katakan?" Tapi sebelum dia melanjutkan kalimatnya, dia dibuat terkejut oleh Jagangjin yang berkata, "Jangan." Mereka berdua menjadi sangat pucat saat melihat Jagangjin yang menoleh sembari berkata, "Jangan ganggu aku. Aku tidak punya dendam apapun terhadap sekte Milet." Jagangjin mengatakan itu dengan aura membunuh yang sangat pekat. Melihat hal itu, Sajin bergumam berkata, "Aura membunuh yang sangat kuat." Lalu bawahannya tiba-tiba menjadi 3 orang dan salah satunya berkata, "Kau pasti pembunuh yang dirumorkan. Itulah alasan bagi kami tidak bisa membiarkanmu pergi. Perlawanan apapun itu sia-sia." Mendengar hal itu, Jagangjin hanya menghela nafas dalam diam. Lalu Sajin berteriak meminta bawahannya untuk berhenti karena mereka harus memikirkan secara matang sebelum bertindak. Tapi itu sudah terlambat. Jagangjin sudah melemparkan bungkusan racun ke arah salah satu bawahannya, membuat pria itu sangat terkejut, bertanya-tanya apa itu. Lalu tiba-tiba bungkusan itu meledak, mengeluarkan kabut beracun seperti biasanya. Itu membuat Sajin sangat terkejut, dan di dalam kabut beracun, 3 bawahan Sajin sudah mulai terbatuk mengeluarkan darah, lalu berjalan santai ke dalam kabut. Jagangjin berhenti di antara 3 bawahan Sajin dan berkata, "Teriakan Ki terkait." Mendengar itu membuat bawahan Sajin terkejut, sembari masih menutup hidung dan mulutnya. Lalu terdengar teriakan yang sangat keras dari dalam kabut beracun. Dan saat kabut beracun sudah mulai menghilang, Sajin melihat 3 bawahannya terkapar. Dia bergumam berkata, dalam sekejap Sajin mulai menarik pedangnya, bersiap menyerang Jagangjin. Lalu bergumam berkata, "Dia bukan cuma seorang pengintai." Lalu Sajin menebaskan pedangnya sembari berkata, "Secret Ocean Wave, serangan pertama." Dia menebaskan aura pedang ke arah Jagangjin, tapi Jagangjin dengan santai dapat menghindar. Melihat hal itu, Sajin menebas sekali lagi sembari bergumam berkata, "Serangan kedua." Sayangnya serangan itu masih bisa ditepis oleh Jagangjin dengan senjata pendeknya.
Melihat hal itu, Sajin mulai tertekan dan mencoba mengeluarkan serangan ketiga. Tapi sebelum dia menebaskan serangan ketiga, Jagangjin melesat ke arahnya, mencengkram lehernya, membuat pria itu terbatuk, lalu terdorong dan menjatuhkan pedangnya. Melihat hal itu, bawahan Sajin berteriak memanggilnya. Lalu Jagangjin membanting Sajin dengan sangat keras ke arah tanah, masih mencekik Sajin yang mulai kehabisan nafas. Jagangjin menatapnya, lalu bertanya, "Apakah kalian tahu kalian sudah diracuni?" Mendengar itu, Sajin terlihat terkejut, hanya bisa terdiam. Lalu Jagangjin melanjutkan berkata, "Kabut yang aku pakai adalah kabut racun katak pembohong. Racun itu sangat kuat, cukup untuk membuat orang menderita kesakitan cuma dengan tarikan nafas." Lalu Jagangjin melepaskan Sajin dan melanjutkan, "Kamu tidak akan mati karenanya. Cukup kendalikan aliran kimu ke arah racun di tubuhmu dan berhenti mengejarku." Hal itu membuat Sajin terkejut bertanya-tanya, lalu berkata, "Tunggu, aku tidak akan membiarkanmu pergi seperti ini. Bahkan kalau aku kehilangan nyawaku, aku akan." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Jagangjin berkata, "Aku sudah bilang padamu, aku tidak menyimpan dendam apapun terhadap Sekte Millet. Dendam apa yang kamu punya terhadapku yang membuatmu mempertaruhkan hidupmu demi menangkapku?" Mendengar itu, Sajin terkejut bertanya, "Apa maksudmu?" Lalu berteriak berkata, "Kamu cukup pilih-pilih untuk pembunuh tanpa ampun yang telah membantai penduduk desa yang tidak bersalah. Kami cuma menjalankan keadilan sebagai salah satu sekte aliansi seni bela diri." Mendengar itu, Jagangjin berkata, "Keadilan kau bilang? Apa membunuh orang tidak bersalah bagian dari keadilan aliansi seni bela diri yang kau baru saja sebutkan?" Mendengar itu, Sajin hanya terdiam penuh tanya, lalu sembari berjalan pergi. Jagangjin meneruskan berkata, "Aku cuma melakukan balas dendam terhadap sekte racun yang bertanggung jawab atas jatuhnya sekte obat. Apapun di luar itu, aku tidak punya urusan apapun." Mendengar hal itu, Sajin sontak bertanya, "Sekte obat, kau mau membalas dendam?" Merespon itu, Jagangjin berkata, "Aku membalas dendam ini justru karena tidak ada keadilan dalam aliansi seni bela diri. Kau lebih baik membangun keadilanmu sendiri sebelum kau mempertanyakan keadilan orang lain." Mendengar hal itu, Sajin hanya terdiam. Lalu beberapa saat kemudian, Sajin yang masih terkapar dikejutkan oleh seseorang yang mendekatinya. Itu adalah Mangryo. Melihat Mangryo, Sajin berkata, "Kami dikalahkan oleh pembunuh itu. Aku ingin membantu Anda. Aku tidak punya muka lagi untuk menghadapimu." Merespon itu, Mangryo berkata, "Ayo kita periksa tubuhmu terlebih dahulu." Lalu dia meminta air kepada bawahannya, dan setelah bawahannya pergi, Mangryo merogoh bajunya dan berkata, "Jadi, seperti apa pembunuh yang dirumorkan itu?" Merespon itu, Sajin berkata, "Orang itu, apa dia benar-benar pembunuh yang tanpa ampun seperti yang dirumorkan? Walaupun dia punya niat membunuh yang kuat, dia tidak terlihat seperti seorang pembunuh yang akan menyakiti orang lain tanpa alasan apapun. Membalas dendam terhadap sekte racun. Dia bilang itu yang dia lakukan, dan dia tidak bertanggung jawab atas pembantaian penduduk desa yang tidak bersalah." Merespon itu, Mangryo bertanya, "Dan kau percaya dengan kata-katanya?"
Lalu Jagangjin berkata, "Aku tidak terlalu yakin, tapi aku pikir aku perlu cari tahu kebenarannya dengan cara apapun." Atau sekte Ripening Millet akan... Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Manggru berteriak sangat marah berkata, "Itu tidak mungkin, racun mematikan itu. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan." Mendengar itu membuat Sajin sangat terkejut, lalu memanggil Manggru. Tapi sebelum dia berkata, Manggru memasukkan pil obat ke dalam mulut Sajin dan berkata, "Ini sudah terlambat." Hal itu membuat Sajin terkejut, lalu Manggru menutup mulut Sajin, membuat Sajin meminum obat yang dimasukkan ke mulutnya secara paksa. Lalu dengan wajah yang mengerikan, Manggru berkata, "Oh Sajin, bagaimana bisa kamu pergi seperti ini? Kamu akan meninggalkan ayah dan istrimu. Bayi yang akan lahir tidak punya ayah. Semua ini adalah salahku." Hal itu membuat Sajin mulai terbatuk, merasa sangat kesakitan, sampai meneteskan air matanya. Lalu Manggru melanjutkan, "Aku seharusnya tidak menyerahkan ini ke sekte Millet. Kamu telah kehilangan nyawamu karena pilihan bodohku." Lalu Manggru mendekap mulut Sajin dan dengan wajah dajjalnya melanjutkan, "Apa kau tahu tentang pepatah yang mengatakan memanggil kucing tapi singa yang datang? Yang berarti orang itu telah menarik ekor kucing, tapi seekor singa ditarik bersamanya. Kau adalah ekor kucing, dan kematianmu akan segera membawa singa ke-6. Mulut Sajin mulai berbusa, air keluar dari mata dan hidungnya. Lalu Manggru melanjutkan, "Aku benar-benar bersyukur bahwa kau telah melakukan bagianmu sepenuhnya. Semoga kamu beristirahat dengan tenang." Sedangkan di akhir hayatnya, Sajin bergumam berkata, "Aku tidak mau mati." Dia mengingat ayah dan istrinya, dan sekali lagi berkata, "Aku tidak mau mati." Lalu dia mati, meninggalkan mata putih yang terbuka. Darah keluar dari mata, hidung, dan mulutnya. Lalu beberapa saat kemudian, saat sore mulai datang, Manggru terlihat sangat bersedih, berjalan ke arah sekte Millet, membuat ayah dan istri Sajin terkejut. Manggru menggendong mayat Sajin, yang wajahnya ditutupi oleh kain putih. Melihat hal itu, istri Sajin pingsan, dan ayahnya membelalakkan matanya sangat terkejut, lalu terjatuh berkata, "Tidak," lalu berteriak sangat keras, "Jangan anakku."